Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bina Kamis. Hari ini kami podcast bersama dengan Utos Garuda Sejen Riau, yang mana Utos Garuda itu adalah pendukung timnas Indonesia. Oke, kita mulai dulu. Bubur-bubur ikan lele dimasak dengan tumis. Selamat datang di channel Bina Kamis. Baik, kita minta perkenalan nih dari masing-masing dua pemuda ultras dari Sejen Riau. Silakan Adi Wali dari Derman ke Pasar Pagi. Halo kawan-kawan, nama saya Anggi. Oke, respect. Oke, silakan. Wah, pantun semua ini. Boleh, apa mau pantun? Santai aja, semua aja. Kita kan orang Riau itu lebih identik dengan pantun. Oke. Aku simpelnya sih pengen jalan-jalan ke Pantura, hai namamu Dava. Oh iya, keren. Oke, apa? Mungkin belum banyak orang yang tahu tentang Utos Garuda itu ada Sejennya di Riau. Nah, untuk ini kita adakan podcast ini supaya banyak masyarakat publik sepak bola di Riau ini lebih tahu bahwasannya ada Utos Garuda di Riau ini. Kita berkumpul di 9 September 2019. Terus sudah mulai diresmikan ataupun berdirinya itu di 1 Oktober 2019. Oh, 1 Oktober. 1 Oktober 2019. Soalnya untuk Ultras Garuda Indonesia sendiri untuk dengan season-seasonnya ada proses-proses yang harus dilalui Pak. Bangun jejaring di komunitas lokal, selanjutnya itu nanti buat proposal, logo dan sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti kita ajukan dan nanti diverifikasi dan juga disahkan oleh Garuda Pusat, yang mana itu pada tanggal 1 Oktober 2019. Untuk perkembangannya sendiri dari 2019 hingga 2026 ini mungkin sama-sama kita ketahui kalau untuk komunitas pasti ada dinamika, pasti ada naik turunnya, walaupun namanya juga komunitas kan mengumpulkan semua kepala itu mungkin tidak mudah ya Pak ya. Terus perkembangannya mungkin dari sisi keanggotaan mungkin kita lebih tertata saja, yang mau masuk ataupun keluar itu tidak sembarangan lagi. Mungkin seperti tahun 2019 awal-awal mungkin kita menjaring sebanyak-banyaknya anggota ataupun member. Kalau saat ini kami udah ada rules-nya lah untuk masuk Ultras Garuda Sejen Riau ini sendiri Pak. Selanjutnya itu mungkin ya mungkin karena kami season berdiri belum ada kesempatan timnas main di stadion kita, Stadion Utama Riau. Jadinya kami banyaknya di nobar, dan juga mungkin kita ada tur ke GBK ataupun ke dimana timnas bermain seperti itu. Utos Garuda Sejen Riau kembangan dari awal berdiri di Pekanbaru sampai ke tahun 2026 sekarang. Baik, kawan-kawan semua, apa kegiatan terbaru komunitas? Rencana yang mau bakal direncanakan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kami mengadakan tur Pak ya. Untuk ke Singapura itu AFF ya? Iya. Piala AFF. Iya. Bulan Agustus tanggal 27. tanggal 7 Agustus. Itu open registrasi tim berangkat atau gimana? Iya. Kalau di sini Pak, untuk kantor ini rencana kita akan buka pertama untuk member, terus nanti untuk umum. Oh gitu. Iya, nanti kita akan ada buka open tour-nya. Betul ya. Untuk OWDS ke Singapura. Karena kami mengingat jarak juga Pekanbaru Singapura itu tidak terlalu jauh. Oke. Jadi kita maksimalkan, karena juga untuk Ultras Garuda Indonesia yang di pusat dan di beberapa season juga udah buka tour ke Singapura. Sekarang di Sejen Riau ini gimana hubungannya dengan lokal? Alhamdulillah terjalin dengan erat Pak. Jalan dengan rakyat. Ya, Alhamdulillah dengan kerjasama kawan-kawan dan hubungan humas kita terhadap rakyat lokal. Dari sini yang terbiasa kan pertama ada SRQ, ada SG dan finance. Itu kan lokal PSPS karena ada lokal player. Dejeknya, aremanya, fikirnya itu alhamdulillah kami tertulis masyarakat. Bagus hubungannya. Bagus. Karena kan Pekanbaru ini kan surganya para supporter. Ada di mana aja. Yang penting tidak ada konflik yang timbul yang ada di Pekanbaru ini. Tanggal 5 dan tanggal 9 itu adalah friendly match-nya
Timnas Indonesia. Iya. Kalian gimana nih? Kalian akan lakukan apa? Apakah akan ke Jakarta menonton? Apakah kalian mau bar di sini atau seperti apa nih kegiatan yang berbeda? Balik lagi ke awal tadi Pak ini. Kami lebih memprioritaskan kan kontur tadi. Betul. Kan harus memantangkan. Ya. Seperti itu. Jadi untuk tanggal 5 dan tanggal yang tadi itu Pak ini itu nobar dulu. Kita dulu ya. Nobar dulu mungkin di Pektong di Arifin apa? Untuk saat ini itu kita udah saat ini dari beberapa tahun, 1 tahun terakhir ini kami di Tektong Pak. Saat ini. Oke. Buat kawan-kawan yang mau ikut nonton nobar Timnas bersama Autos Garuda, silakan datang ke Betong. Pektong di Arifin apa? Jalan Arifin Aman. Oke. Baik kawan-kawan, kan yang terbaru ini kita melihat bahwasanya Timnas Indonesia itu ada pelatih yang baru ya, John Heffman. Apa pendapat kalian tentang pelatih yang baru ini? Pelatih yang baru, kami dari Ultras Garuda Sejen Riau, setiap ada pergantian pelatih kami selalu optimis karena kami percaya bahwa setiap yang baru akan ada revolusi baru dari tubuh timnas ini sendiri. Walaupun awalnya kami juga menyayangkan terkait yang sebelumnya seperti yang Sintayong yang tiba-tiba dipecat di tengah kompetisi untuk menuju Piala Dunia 2026 ini dengan diganti pelatih Kluivert, tapi melihat John Heffman yang dipilih PSSI saat ini dengan udah 2 laga ya Pak ya, udah 2 laga beliau ataupun coach ini telah melaksanakan friendly match-nya itu ada peningkatan lah. Progres ya? Ada progres baik itu dari sisi formasi, strategi dan kenyamanan untuk si pemain ini sendiri. Karena salah satu itu ketika Patrick Kluivert gagal dalam mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia, kami sudah ultimatum bahwa harus dipecat karena apa? Sebab pergantian Patrick Kluivert ini dari ketua PSSI sendiri itu tujuannya untuk mengantarkan timnas ke Piala Dunia. Namun pada akhirnya itu gagal dan itu ada ultimatum dari Ultras Garuda sendiri untuk dipecat. Digantilah pelatih dengan John Heffman ini. Dan kami akan memberi kesempatan, kalau kami dari Ultras Garuda ini sendiri kami selalu memberikan kesempatan dan alhamdulillah 2 pertandingan mungkin ada grafik meningkat daripada sisi strategi itu permainan di Patrick Kluivert yang ataupun pelatih sebelumnya. Seperti itu Pak. Selanjutnya itu ya kami selalu berharap progres ini terus meningkat dan membawa timnas ke Piala Dunia. Oke. Dalam pemilihan pemain dan juga ada bakal naturalisasi, pendapatnya seperti apa? Kalau kami dari Ultras Garuda ataupun dari supporter timnas selagi itu sesuai dengan kebutuhan pelatih ataupun tim manajemen, kami mendukung Pak. Asal itu benar-benar kebutuhan dari tim dan bukan dari kebutuhan titipan atau selagi itu kebutuhan tim ataupun inisiasi dari pelatih itu sendiri, kami mendukung Pak. Berarti kalian masih percaya bahwasanya naturalisasi itu adalah kebutuhan ya, bukan ada nuansa titipan. Saya pribadi nih Pak, naturalisasi itu lebih ke menstimulus pemain-pemain lokal kita. Soalnya ya kita sama-sama tahu bahwa sebelum-sebelumnya pun kita masih kekurangan untuk daya juang di kancah internasional untuk timnas. Oke, kita sudahi dulu kita membahas timnas karena kita biarkan aja timnas berkembang dulu. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, baru kita komentari lagi. Benar. Komunitas itu salah satunya kalian Sejen itu boleh dikatakan outsider ya, jauh dari pusat. Bahas tentang hubungan Sejen dengan pusat seperti apa. Jadi komunikasinya ada kurang tersambung. Mungkin ada cerita-cerita unik yang boleh diceritakan dari Sejen Riau. Wah, mungkin sistemnya sih Pak, Sistem ya? soal tiketing ya. Iya bisa. Karena ada satu momen Pak ini. Itu di tahun berapa sih? Tahun 2020. Yang Indonesia lawan Argentina Pak ini. Ya, 2004 ya. 2024 ya? Indonesia lawan Argentina. Ya. Itu yang dari Rio berangkat berapa orang ya? Lebih dari 20 ya? Iya. Lebih dari 20 Pak. Itu termasuk umum. Yang membernya berapa? Iya. Bangki, terus ada 7 orang lah yang member. Jadi yang member ini dia apa ya? Dapat tiket.
Yang member dapat tiket. Iya. Tapi yang umum nggak dapat. Yang umum nggak dapat. Iya. Alasan itu apa? Batasan kuota. Batasan kuota. Ya, selalu batasan kuota. Itu yang pertama. Yang kedua itu di match lawan Arab. Itu. Terakhir yang Irak ya. Irak. Yang terakhir nih Pak ini. Itu memang dari member kita kan nggak ada berangkat. Tapi kan kita kan perjuangan umum. Itu kan udah ada ACC dan izinnya dari pengurus pusat. Nah, tapi dilebihkan untuk bahasanya batas. Seperti itu. Biasa sih sebetulnya. Ya seperti itu kalau biasa. Tapi yang nggak biasanya itu Pak ini ketika sudah dibayar dan ketika sudah hari H, tiket itu nggak terbit. Tiket itu tidak terbit, malahan orang-orang umum yang dianggapnya member itu malah disuruh seperti terobos ya. Terobos saja. Sampai ditelepon koordinatornya harus stay di dekat pintu pagar. Ya. Terus dapat telepon, bang, saya di Riau loh bang, nggak mungkin saya stay di sana gitu kan. Sedangkan kami jaga kandang, ya kan. Yang sedangkan yang beli di Riau ini orang-orang umum dan itu ada bapak-bapak, ibu-ibu dan anak muda. Semua itu nggak pada kenal. Masa iya satu orang langsung masukkan ke dalam stadion tanpa tiket? Berarti sistemnya ya. Sistem tiketnya. Kata pengurus itu permasalahannya dari PSSI tidak menerbitkan tiket untuk kuota Garuda. Iya, kan kita ngulik nih, kita analisa permasalahannya. Kiranya di LGI itu semuanya terbit. Iya, tapi di komunitas supporter yang lain tidak terbit. Semua. Untuk yang pas Garuda itu tidak terbit. Sesudah itu selesai match agak-agak 3 hari kan dia dengan Zoom karena kan yang orang umumnya pada minta refund. Jadi Ultras Garuda itu ya itu meminta, bang kami nggak perlu mengembalikan nggak perlu orang mengembalikan uang refundnya. Ya. Kami hanya cuma minta bukti transfer dari pengurus ke PSSI bahwasanya pengurus sudah membayar. Iya, seperti itu. Jadi dia kayak gini ya Pak ya. Agak ada arah ngegas gitu. Iya. Biasa. Jadi ada salah satu season yang daerah Jabodetabek ngomong, bang biasa aja dong suaranya, nada bicaranya. Loh, bang ini orang Sumatera bang biasa kayak gini bang. Aku nggak. Kata lain sistem tiketing ini tidak dikelola dengan baik ya. Iya. Itu pun antara PSSI dan juga komunitas-komunitas yang ada. Soalnya PSSI pun sampai sekarang masih belum jelas nih ke komunitas supporter pendukung timnas itu ini kuotanya berapa, ini seperti apa, tanggal keluar tiketnya seperti apa. Harusnya kan lebih transparan gitu. Soalnya sampai sejauh ini dari Ultras Garuda Season Rio ini berdiri sampai hingga saat ini pun kami masih bertanya sampai sekarang itu sistemnya seperti apa, kuota kami berapa dan sebagainya dari PSSI itu sendiri gitu. Nanti dengan kata lain tidak ada ya suara sebelumnya tentang permasalahan ini ya. Misalnya gini, kuota untuk season misalnya dijatahi nih kuota untuk season sekian, silakan kalian membuka open gitu ya. Nah kalau memang tidak ada jatah ya silakan sampai memang tidak ada jatah sehingga di sini itu tidak mencari atau tidak menjadi perpanjangan tangan orang umum yang bakal nonton ke GBK gitu kan. Benar. Seharusnya ada keterangan yang jelas dari pusat. Benar. Kalau untuk jatah kuota sebenarnya dari pusatnya sudah menginformasikan Pak Yen, mendeliverkan bahwa untuk season Riau khususnya itu ada 18 tiket. Tapi kami masih belum tahu nih total keseluruhan untuk Ultras Garuda itu kan ada ribuan, tapi yang ribuan ini kami nggak tahu nih apakah itu benar dari PSSI-nya atau seperti apa. Itu sih yang kami masih belum mengetahui sampai sekarang. Itu sih Pak yang menjadi tanda tanya. Apakah emang kuota untuk Ultras Garuda itu sendiri 1.000 ataupun lebih, itu kita masih belum tahu. Soalnya sampai sekarang kita masih dapat kuota untuk Riau sendiri itu 18 tiket. Iya, Iya, karena
perhitungan itu tergantung timnas main di mana ringnya. Ya, misalnya timnas main di Jabodetabek, ring yang tertinggi itu season yang ada di Jabodetabek. Terus kalau misalnya timnas main di sekarang ini timnas main di Medan, itu kuota tertinggi itu di season Medan dan Sumatera, seperti itu. Baik. Oke, jadi case yang terjadi tadi hasil akhirnya seperti apa yang Rifan ini? Wah, sampai sekarang Masih bias, baik. masih abu-abu lah. Iya. Dia bilang nggak usah lah diperpanjang, biar aku aja yang bayar semuanya. Iya. Tak perlu abang bayar pakai uang pribadi abang. Karena yang minta bukti aja. Iya, kita bukti. Sehingga ini kan berdampak kepada sesian jadi. Iya, percaya. Dan dari situ juga kami langsung mengultimatum Pak Ir. Dari kejadian itu sampai kapanpun kami tidak akan menjual tiket untuk umum lah ya. Yang ini dalam dunia sepak bola ini ya tak jauh-jauh lah dari apa ya namanya boleh dikatakan ya ada lah orang-orang yang bermain di dalam tiket itu hal yang biasa. Apalagi event itu event dalam dunia marketing itu permintaan lebih banyak daripada barang yang ada. Jadi jadi sehingga ada orang-orang yang tertentu yang memanfaatkan itu. Tanggap aja oknum. Benar. Banyak Pak Ir minta tiket. Oknumnya lebih banyak. Satu match saja Pak Ir kan. Match ini kan tergantung euforia ya. Euforia, betul. Nah, satu match itu yang euforianya tinggi itu mungkin ada sampai 30 atau 40 yang menangnya. Iya. Bang ada tiket. Iya. Ada sold Pak. Indonesia dunia percaloan ini kuat. Itu tidak di mana-mana, di pertandingan manapun, Iya. baik pertandingan tim lokal juga seperti itu, juga ada yang seperti itu. Oke. Memang luar biasa kawan-kawan. Risiko dari season seperti itu memang. yang jauh dari pusat gitu. Ya semoga kedepannya ada perubahan lah ya. Terlepas dari itu semua kawan-kawan, hubungan dengan pusat masih bagus. Masih bagus saya. Komunikasi bagus. Tetap jalan komunikasi. Ya, dalam dinamika suatu organisasi seperti itu, dinamika komunitas pasti ada orang-orang tertentu yang ingin menonjol, ingin show off, ingin menunjukkan sesuatu itu biasa, hal yang biasa. Dan semoga kedepannya Ultras Garuda makin baik-baik saja. Amin. Karena Ultras Garuda itu dalam dunia loh. Terakhir ya, closing statement aja. Ya, Ultras Garuda Indonesia sendiri terdiri dari 38 season Pak Ir, yang mana tersebar dari Medan hingga Palu, yang mana di sana saya pribadi mendapatkan informasi ataupun pengalaman baru untuk kawan-kawan yang seperti kawan-kawan dari Palu, Kalimantan, Blitar, Banyuwangi, Jakarta, Palembang, Medan. Itu pribadi mendapatkan banyak masukan, pembelajaran yang pun diterapkan di Ultras Garuda Season Rio ini sendiri. Dan juga Ultras Garuda Season Rio sendiri berharap bahwa untuk masyarakat Indonesia ataupun khususnya di Kota Pandoro ataupun Provinsi Riau dapat berjuang ataupun bersama-sama lagi untuk mendukung timnas kebanggaan kita, yang mana pada bulan ini dan ke depan akan banyak matchday ataupun turnamen-turnamen yang akan diselenggarakan ataupun dilaksanakan oleh timnas kita, yaitu ada di AFF yang pastinya, terus juga FIFA ASEAN Cup, itu kompetisi yang diadakan FIFA untuk kawasan ASEAN, dan selain itu ada di Piala Asia di 2027. Kami berharap teman masyarakat ataupun kawan-kawan pencinta timnas Indonesia untuk bersama-sama dengan kami Ultras Garuda Season Rio untuk mendukung dan menyemarakan lagi para penggawa kita yang berlaga di kompetisi tersebut. Semoga harapan kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Amin. Terima kasih. Kita ucapkan kepada rekan-rekan dari Ultras Garuda. Sebelum kita tutup, salam satu bangsa Indonesia. Baik, matahari terbit membawa semangat, bersinar terang membawa berkat. Bersama channel Indra Kamis, semoga kita bisa berbagi pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.